Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah di dalam ibadah online yang sedang berlangsung, Tuhan kami tetap boleh memfokuskan hati dan pikiran kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Tuhan boleh pakai hanya demi untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita duduk, saya mengajak kita untuk membacakan satu ayat, satu bagian firman Tuhan terambil dari Maleakhi 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Mari kita akan membaca bersama-sama dengan sikap berdiri, kita akan membacakannya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan yang sedang berlangsung saat ini bukanlah saudara menonton ibadah, tetapi kita sedang beribadah bersama-sama. Maka dari itu hindarilah sikap di mana kita melangsungkan ibadah ini sembari makan, sembari minum, sembari santai-santai. Mari kita berikan penghormatan dan kekudusan kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita sedang beribadah yang esensinya sama saudara ketika saudara melangsungkan di dalam ibadah gereja. Saudara, pada kesempatan kali ini di dalam video ini kita akan belajar sama-sama sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu komunitas yang beribadah. Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah cerita saudara. Saudara, satu kali ada sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, seorang istri dan juga anak perempuan yang bernama Aling. Satu kali keluarga ini, singkat cerita, tetangga yang Kristen itu mengajaknya ke gereja. Tetapi yang diajak cumalah seorang ayah, ibu, tapi anak perempuannya tidak mau ikut. Saudara, akhirnya satu keluarga ini, suami dan istri memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semenjak itulah saudara, papa dan mama ini ketika pulang sampai di rumah, tiba hari Minggu selalu mengajak Aling untuk datang ke gereja. Tetapi Aling terus menolak tawaran atau ajakan dari kedua orang tuanya. Saudara, waktu berlangsung 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan sudah sampai 8 bulan. Sang ayah dan ibu tidak silih berganti mengajak Aling untuk datang ke gereja. Tetapi anak ini terus mengatakan, "Pa, Ma, ini hari Minggu, waktu untuk aku istirahat lebih panjang, aku mau santai, aku mau menikmati hidup." Tapi satu kali di sore hari itu, sang ayah sedang duduk di teras. Dia mendengarkan sebuah pujian sembari dia membuka koran dan juga sambil menyeruput kopi di sore hari itu. Dia mendengar sebuah pujian begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia mulai dengar, ini suara siapa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Papanya mulai menaruh itu koran, dia mulai dengar ini suara siapa. Dan dia mencari sumber suara itu, dia menemukan Aling sedang berada di dapur. Ketika dia mendengar Aling menyanyikan pujian itu, sontak sang ayah langsung bersuka cita. Dia mengatakan kepada anaknya, bersyukur kamu itu sudah akhirnya menerima Yesus. Sejak kapan kamu datang ke gereja? Sejak kapan kamu beribadah kepada Tuhan? Papanya terus membombardi dengan pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan. Tetapi Aling bingung menanggapi pertanyaan sang ayah. Dia mengernyitkan dahinya dan berkata, papa ini ngomong apa sih, saya nggak ngerti.
Dari tadi papa tanya kapan ke gereja, kapan beribadah. Pak, saya tidak pernah beribadah. Saya tidak pernah datang ke gereja. Loh, lalu kamu belajar lagu Ku Mau Cinta Yesus dari mana? Kok kamu bisa tahu lagu itu? Oh, begini Pak. Aling ceritakan. Aling ini suka goreng telur. Suka disuruh mama goreng telur. Tetapi suka masaknya entah kurang mateng atau entah kadang gosong. Jadi Aling suka dimarahi sama mama, disalah-salahin. Nah satu kali Aling itu membuka radio, lalu mendengarkan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Rupanya pada waktu Aling menyanyikan lagu ini sekali dan refnya diulang 2 kali. Telur itu masaknya pas. Cuma yang kasih oleh Tuhan ini adalah sebuah cerita humor yang mengingatkan kepada setiap kita. Betapa seringnya kita menjadi manusia yang mengabaikan sebenarnya arti ibadah yang sesungguhnya. Kita berpikir pada waktu kita menyanyi di dalam gedung gereja itu kita sedang menyanyi memuaskan dahaga ego kita. Tapi kita lupa ada seorang pribadi yang hadir di dalam ibadah tersebut. Saudara tidak heran dan tidak bukan saudara, faktanya seringkali kita hadapi dan kita lihat di gereja ada beberapa hal yang saya catat saudara. Fakta yang pertama, saudara datang ibadah itu kalau ingat dan atau kalau perlu. Saudara, saya menemukan ada beberapa jemaat ketika menghadapi pergumulan dan kesulitan, dia rajin datang ke ibadah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa dia setor muka. Dia setor mukanya kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan ingat aku sudah hadir dan kau harus memberkatiku. Tapi ada fakta kedua saudara yang terjadi juga adalah jemaat datang terlambat. Saudara terlambatnya bukan 5 menit. Kadang bisa 15 menit. Bahkan saya pernah menjumpai saudara ibadah sedang berlangsung sudah hampir 1,5 jam. Artinya 90 menit. Jemaat itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri datang di menit yang ke-80. Artinya ibadah sisa tinggal 10 menit dia baru masuk gedung ibadah. Saudara saya punya pikiran yang positif saja. Mungkin orang ini sedang menunggu ibadah berikutnya. Tapi rupanya sungguh saudara, setelah doa berkat dia pulang. Oh ada jemaat yang seperti itu. Saudara saya tidak menyalahkan jemaat yang datang karena terlambat itu misalnya kesulitan dapat tempat parkir. Ataupun misalnya pada waktu mau ke gereja tiba-tiba sakit perut. Atau anak kita yang masih baby menjatuhkan makanan sehingga berantakan. Lalu kita datang ke gereja terlambat. Saudara saya tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi kalau kita setiap minggu datang ke ibadah dengan sikap yang telat. Apalagi saudara kita ibadah secara online. Sudah ditetapkan oleh gereja jam-jam tertentu untuk kita beribadah. Pertanyaannya adalah apakah kita sungguh di dalam jam itu kita membuka YouTube untuk bersama-sama beribadah. Ataukah kita masih memberikan ibadah yang terlambat. Saudara yang ketiga yang sering kali terjadi juga adalah main handphone pada waktu kebaktian. Entah waktu kebaktian atau sedang menyanyi buat Tuhan. Saudara saya pernah menemukan saudara jemaat ketika dia beribadah, saudara dia membawa Alkitab yang cukup besar. Lalu handphone itu ditaruh di tengah tetapi dia sedang main game. Saudara kok kita main handphone, kita membuka handphone untuk mencatat khotbah saya bisa mengerti. Tetapi ketika kita main handphone pada waktu ibadah itu adalah sebuah hal yang keliru. Saudara fakta terakhir saudara yang sering kali terjadi adalah kita datang ibadah pada waktu khotbah dan kita berpikir waktu khotbah itu adalah waktu yang penting. Saudara ini ada juga pemikiran yang keliru. Kita salah menyangka bahwa ibadah itu berlangsung pada waktu khotbah. Pada ibadah berlangsung sejak votum saudara. Disampaikan itu Tuhan mengundang semua umatnya untuk datang kepada dia. Saudara alhasil yang terjadi adalah seringkali kita memberikan ibadah ala kadarnya kepada dia. Saudara apalagi kita melangsungkan ibadah secara online. Tidak ada satupun yang lihat. Hanya pribadi Tuhan saja yang kita sembah itu hadir di setiap rumah-rumah di mana saudara sedang melangsungkan ibadah. So pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menemukan kita sedang mempersembahkan hati kita dengan sikap dan cara yang tepat?
Saya mengajak kita bersama-sama belajar pada kesempatan ini, saudara. Melalui sebuah kitab Maliaki yang tadi kita baca. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu konteks penulisan kitab Maliaki, saudara. Saudara, di sana dikatakan mereka mempersembahkan korban yang tidak layak kepada Tuhan. Dan mereka menyangka mereka memberikan kepada Tuhan yang demikian itu tidak masalah dan tidak jadi sebuah persoalan. Saudara bisa melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-6, 7 maupun 8. Saudara, di dalam ayat 7 di sana dikatakan mereka membawa roti cemar. Apa sih roti cemar? Kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang, roti jamuran. Di dalam ayat 8 saudara, mereka mempersembahkan kepada Tuhan itu adalah binatang yang timpang. Saudara, saya menggarisbawahi di sini saudara membawa roti cemar dan membawa seekor binatang buta, binatang yang timpang dan sakit. Dan bahkan saudara yang terjadi adalah Israel tidak merasa itu sebagai sebuah dosa dan pelanggaran. Oh saudara, begitu mengerikannya dosa ini sehingga Israel tidak merasa mereka melakukan sebuah kesalahan kepada Tuhan. Saudara, bahkan Tuhan menyandingkan persembahan Israel kepada Tuhan, coba kamu berikan kepada bupati atau pemimpin negaramu, atau pemimpin kotamu, apakah mereka menerimanya? Saudara, sungguh menyedihkan sekali fakta ini. Bahkan penulis daripada kitab Maliaki, yaitu Maliaki sendiri saudara, yang mengatakan di dalam ayatnya yang ke-11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar. Dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Saudara, bagian ini ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa bagaimana bangsa-bangsa lain sangat menghormati Allah mereka. Sementara bangsa Israel justru memilih untuk menginjak-injak dan menghina nama Tuhan. Saudara, bangsa lain datang kepada Tuhan dengan satu sikap hati yang gentar terhadap dewa mereka. Tetapi yang terjadi, Israel justru mengenal Allah yang benar, Allah yang memberikan mujizat, Allah yang sungguh nyata pertolongannya, pribadinya sungguh mengasihi mereka, tetapi justru Israel mengabaikannya. Oh saudara, seringkali mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Kristus. Tetapi berapa banyak kita menyia-nyiakan ibadah demi ibadah yang kita langsungkan. Entah itu di dalam kebaktian doa malam, ataupun mungkin di dalam kebaktian umum. Saudara, kita berpikir kita datang dengan ala kadarnya. Kita lupa saudara, kita datang demi sebuah pribadi, seorang pribadi itu. Yang bahkan pribadi itu yang memiliki semesta alam. Pribadi yang adalah Tuhan yang Maha Agung, pencipta alam semesta. Dan bahkan Dia adalah Allah yang mati untuk saudara dan saya. Saudara, pantaskah kita datang menghampiri Dia di dalam sebuah ibadah yang ala kadarnya kita persembahkan kepada Dia? Saudara, kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir, saudara. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa memberikan persembahan serendah itu? Saudara, kalau membaca kisah Israel atau perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, saudara tidak pernah menemukan kisah bagaimana Israel mempersembahkan roti yang cemar, ataupun binatang yang timpang dan sakit. Tidak, saudara, tidak pernah. Hanya di dalam kitab Maliaki saja mereka berani mempersembahkan begitu. Pertanyaannya kenapa? Saudara, kuncinya ternyata terdapat di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan, saudara, aku mengasihimu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Saudara, apa yang dimaksud di dalam bagian ini?
So sederhananya kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, bangsa Israel tidak merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, bukannya Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka, tetapi problemnya ada di dalam diri mereka. Mereka tidak lagi merasakan kasihnya, mereka tidak memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan, sehingga dia merasa apa yang dia lakukan itu benar adanya. Saudara, problem yang seringkali kita hadapi adalah demikian. Saudara datang kepada Tuhan, entah dengan sikap main handphone, entah saudara dengan sikap yang main-main, entah saudara dengan sikap yang selalu datang terlambat. Rasanya kalau datang lebih awal itu lebih berdosa. Saudara, semua sikap-sikap yang seperti itu diawali dengan sebuah sikap, saudara kehilangan relasi dengan Tuhan. Saudara tidak lagi merasakan apa artinya mengasihi dan mencintai Dia. Saudara, di dalam layar ini, saudara kalau melihat, semoga tulisan tidak terlalu kecil, tapi saya akan mengajak kita melihat gambar ini. Saudara, ini gambar apa? Saudara, saya sengaja ambil gambar ini adalah surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia mengharap dengan hormat kehadiran Bapak atau Ibu Saudara untuk bersama-sama Presiden Republik Indonesia untuk jamuan santap siang dengan para peserta bla 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 tahun 2015. Saudara, saya ingin tanya, memberikan sebuah analogi ini buat kita. Andaikan, saudara mendapatkan undangan pribadi dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjamu saudara makan siang di Istana Negara. Saya ingin tanya, apakah saudara akan berani datang terlambat? Apakah saudara akan datang dengan pakaian yang asal-asalan? Apakah saudara akan datang dengan sikap yang tidak hormat? Karena sudah berpikir, aduh gak apa-apa lah, datangnya gak usah terlalu awal, datangnya mepet-mepet saja. Atau kalau perlu gak usah lewatkan sesi untuk bincang-bincang, langsung kepada acara puncaknya makan siang. Saudara, hal yang sama, seringkali kita persembahkan yang berbeda terhadap Tuhan. Kalau saudara diundang oleh Bapak Jokowi, saya berani jamin saudara, 100% saudara akan siapkan waktu, siapkan pakaiannya. Saudara mulai mungkin ketika berhadapan dengan Bapak Presiden, saudara kelihatan grogi, tidak tahu bagaimana harus bersikap, tidak tahu harus duduk atau berdiri, ataupun kalau duduk bagaimana sikap yang menghormati. Saudara akan pikirkan secara detail. Saudara, saya ingin tanya, permisi. Kalau terhadap manusia, kita bisa memberikan penghormatan yang demikian. Pertanyaannya, Tuhan kita lebih daripada pemimpin negara. Dia adalah Allah yang mati. Dia adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya, pantaskah kita memberikan bukan yang terbaik kepada Tuhan? Saudara, sebagai penutup di dalam khotbah saya ingin kita belajar dua hal, saudara. Saudara, hal yang pertama kita sama-sama belajar adalah yang pertama, ibadah adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan dan menghormati Dia. Saudara, ketika saudara mencintai Dia, ketika saudara menghormati Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Kita berikan yang terbaik. Kita berikan, siapkan segala sesuatunya dengan baik. Mungkin saudara, kalau saudara tahu saudara mandinya lama, saudara bisakah kita mungkin bangun lebih pagi? Kita atur waktu kita sedemikian rupa, sehingga kita tahu sebelum jarak kita dari gereja, dari rumah ke gereja berapa jauh. Kita hitung perkiraan 45 menit. Kita usahakan spare 15 menit untuk cari parkir. 1 jam sebelum ibadah saya sudah berangkat misalnya. Saya tidak tahu situasi di Sunter.
Tapi bisa saudara ketika kita punya hati kepada Tuhan, kita akan persiapkan segala sesuatunya dengan sikap menghormati. Seringkali saudara kita tidak menghormati karena kita lupa. Kita datang ke ibadah itu untuk apa dan untuk siapa. Saudara, hari ini kita langsungkan ibadah secara online. Di tengah wabah virus corona yang belum kunjung membaik. Saudara, ibadah online ini justru mengajak kita untuk bisa mempersiapkan waktu kita. Saudara, apakah kita masih terlambat? Apakah kita tidak menunjukkan satu hati yang mengasihi dan menghormati Dia? Karena di dalam saudara ibadah, itu adalah ekspresi kita mengasihi dan menghormati Dia. Ketika saudara datang dengan asal-asalan, itu menunjukkan bagaimana hati kita terhadap Dia. Saudara, hal yang kedua dan hal yang terakhir adalah ibadah adalah ekspresi ucapan syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hidup kita diberkati oleh Tuhan setiap hari. Sadar atau tidak sadar, Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan mengasihi kita. Seringkali saudara kita berpikir apakah benar Tuhan mengasihi saya? Kok saya doa tidak dijawab sesuai dengan kemauan saya? Oh saudara, Tuhan kita memiliki rencana yang di atas pikiran manusia. Saudara sadar atau tidak, 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu. Ada senantiasa tangan Tuhan yang tidak terlihat. Yang memberkati kita, yang terus mengawal kita. Menjaga kita, menolong kita, memegang kita. Sehingga kita tidak mengalami banyak hal buruk. Saudara, saya percaya kalau kita hari ini mengalami musibah, dampak negatif yang begitu besar dari peristiwa wabah corona ini. Saudara, saya percaya kalau tangan Tuhan diangkat dan tidak ada anugerah, maka saya yakin dan percaya korban corona yang meninggal pasti jauh lebih banyak. Saudara, kehidupan orang-orang percaya dijaga, dikasihi, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, karya yang terbaik yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita, yaitu kematian Dia di atas kayu salib. Saudara, salib adalah bentuk bagaimana Allah mengasihi saudara dan saya. Dia tidak menyayangkan nyawanya, diberikan kepada saudara dan saya. Agar supaya setiap kita yang berdosa tidak mengalami kematian. Kita tidak mengalami kebinasaan. Tetapi kita mengalami anugerah, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Saudara, pertanyaannya, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apa bentuk saudara mengasihi Dia? Saudara mengasihi Tuhan, saudara bisa wujudkan di dalam bentuk saudara menghormati ibadah. Saudara bisa mengasihi Tuhan, diwujudkan dalam bentuk saudara beribadah menyembah Dia. Saudara bisa tunjukkan melalui pelayanan, melayani dengan sepenuh hati. Dan saudara bahkan juga bisa menunjukkan lewat memberikan persembahan buat gereja Tuhan. Saudara, mari saya mengundang kita. Wujud nyatakanlah kasih kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah, pelayanan, dan bahkan persembahan. Kiranya khotbah ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap kami Tuhan, terutama untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang ibadah online di rumah. Tuhan, kami diingatkan betapa Engkau mengasihi kami. Kami diingatkan betapa Engkau luar biasa mencintai kami. Kami diingatkan betapa Engkau memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Bagian kami sesungguhnya adalah mencintai, mengasihi Tuhan kami di dalam ibadah, pelayanan, dan juga mempersembahkan diri kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus terus berproses di dalam diri kami. Meteraikan kebenaran yang sudah kami dengar dan bantu kami untuk melakukannya dari hari lepas hari. Kami terus berdoa untuk keadaan Indonesia yang belum membaik. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk bisa mengatur segala sesuatunya sehingga kondisi makin baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.